Halo sahabat makna dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Bacaan hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Salah satu pertanyaan yang bagi saya terasa sulit menemukan jawabannya adalah tentang orang-orang Israel. Mereka sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri berbagai mukjizat dan keajaiban yang dilakukan Tuhan melalui Musa menjelang dan saat keluar dari Mesir. Mereka juga sudah menyaksikan 10 tulah mulai dari air menjadi darah sampai kematian semua putra sulung, yang kesemuanya dijatuhkan atas orang-orang Mesir, namun tidak menyentuh orang Israel yang tinggal di Goshen. Mereka berjalan di Laut Merah dengan dinding air laut yang dipisahkan saat Musa mengangkat tangannya, yang akhirnya menenggelamkan pasukan Firaun. Bangsa Israel mengalami mukjizat demi mukjizat dalam 40 tahun perjalanan mereka keluar Mesir. Saya selalu bertanya, mengapa mereka lupa dan tidak percaya? Padahal mereka menyaksikan dan mengalami sendiri semua keajaiban mukjizat Tuhan. Kecuali Yosua dan Kaleb, semua orang dewasa yang mengalami mukjizat Tuhan di Mesir meninggal sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya bisa menjadi lebih paham. Ternyata kita tidak bisa memahami Allah Tuhan kita hanya dengan mata fisik kita ataupun nalar logika kita saja. Kita hanya bisa memahami Tuhan Allah kita saat kita ditolong oleh Roh Kudus untuk melihat dan menyadari. Orang-orang Israel di gurun itu melihat dan mengalami berbagai mukjizat keajaiban, tapi mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan dengan sungguh di hati mereka. Mereka melihat keajaiban di depan mereka, tapi justru mereka tidak menangkap Tuhan yang melakukan keajaiban itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 10, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau kita hanya melihat keajaiban hanya sebagai fakta saja, maka ternyata kita tak punya mata untuk melihat dan tak punya telinga untuk mendengar apa yang ada di belakangnya. Disitulah setan bekerja dengan hebat. Dia berupaya agar kita buta dan tuli, sehingga kita tidak bisa mengenali bahwa itu adalah kerja Allah Tuhan kita. Seringkali kita melihat mukjizat kesembuhan yang dialami seseorang. Mereka yang bisa melihat dan mendengar, membisikkan, "Puji Tuhan." Namun, orang yang tak bisa melihat dan mendengar mungkin curiga kalau itu rekaan yang dibuat-buat. Saya belajar bertahun-tahun lamanya. Ternyata tidak ada manfaatnya dengan berdebat dengan orang-orang yang buta dan tuli secara spiritual ketika kita mengajak mereka melihat keajaiban Tuhan.
Mereka tak bisa melihat itu semua sampai saat Roh Kudus menjamah mereka, membuka mata mereka dan telinga mereka. Bagi mereka yang sungguh mengasihi dan percaya pada Tuhan, Dia akan membukakan kebenaran spiritual. Saat Roh Kudus bekerja dalam diri kita mengalahkan si setan, dan kita bisa sungguh merasakan kehadiran Tuhan melalui berbagai hal dari yang sederhana setiap hari, apalagi yang luar biasa. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk peka terhadap kehendak Tuhan. Bukalah mata, telinga, dan hati kami sehingga kami mampu mengerti kehendak-Mu. Amin.